Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini Bapak akan melanjutkan topik tentang teknik penulisan karya ilmiah yang sebelumnya kita sudah membahas tentang metode penelitian. Maka sekarang kita akan membahas bagaimana cara menulis hasil penelitian beserta pembahasannya. Oke. Di layar teman-teman itu sudah Bapak bagi seperti biasa. Yang sebelah kanan adalah informasi berkenaan dengan bagaimana sajian tulisan hasil penelitian yang akan ditulis. Kemudian yang sebelah kiri adalah contohnya. Kebetulan yang Bapak ambil adalah contoh penelitian kuantitatif. Jadi dalam penelitian kuantitatif yang bermain dengan angka-angka untuk menemukan rumusan atau untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka kita juga perlu tahu bagaimana cara menempatkan tabel, bagaimana cara menuliskan tabel ini, grafik ataupun gambar di dalam penulisan karya ilmiah. Oke, langsung saja kita ke bagian kanan dulu. Hasil penelitian dan pembahasan. Oke, dilihat kursor Bapak yang sedang Bapak blok. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas. Nah, jadi dalam hasil penelitian yang harus teman-teman kemukakan adalah sajian datanya dulu. Kalau teman-teman penelitiannya itu kuantitatif, maka sajian datanya itu berupa angka-angka. Itu dulu yang dibahas. Semisal, teman-teman masih ingat kan apa judul kita kemarin? Oke, judul untuk contoh yang kita pakai sekarang ini kan adalah efektivitas penggunaan metode STAD untuk meningkatkan kemampuan tajwid, ya kan? Yang sudah kita pelajari sebelumnya juga cara mengumpulkan datanya adalah melalui tes. Anak-anak dikasih tes pertama kali untuk melihat di posisi mana level mereka tentang penguasaan tajwid, kemudian dikasih treatment atau dikasih metode STAD guna meningkatkan kemampuan mereka, dan kemudian akan ada tes lagi setelah itu yang namanya post test yang berguna untuk melihat apakah ada perkembangan apa tidak setelah dikasih metode STAD ini. Nah, otomatis sajian datanya adalah angka, bukan kata-kata, bukan paragraf, ini segala macam yang bersifatnya deskriptif seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Hasil penelitian didapatkan hasil dari pretest dan post-test di salah satu sekolah sampel yang dinyatakan dalam tabel 3. Nah, ingat, ketika teman-teman menyajikan data dalam bentuk tabel, maka informasi yang pertama kali yang harus teman-teman tahu adalah tulis di bagian atas tabel info berkenan dengan tabel yang di bawahnya. Misalnya, tabel 3 titik, judulnya apa? Hasil tes dan post tes siswa kelas 4 SDN negeri ataupun SDN Meri 1. Seperti itu. Oke. Berbeda nanti dengan gambar ataupun grafik, teman-teman bisa scroll di bagian bawah di sini Bapak tunjukkan. Nah, dalam grafik itu keterangannya tidak ditulis di atas seperti tabel, tapi ditulis di bawah. Contoh, gambar 1 titik langsung apa yang dibahas di gambar 1 tersebut. Misalnya, grafik post plot nilai pretest. Oke, paham ya? Jadi jangan kebalik. Jadi kalau semisal penyajiannya dalam bentuk tabel, keterangannya ditulis di atas, ditulis tabel nomor berapa titik, kemudian topik tentang tabel tersebut. Kemudian kalau semisal dia berupa grafik ataupun gambar ataupun diagram seperti itu, yang sifatnya gambar ya, karena ini adalah sejatinya adalah angka-angka yang kemudian divisualkan dalam bentuk gambar, maka informasinya ditulis di bawah.
Oke, ngerti ya? Nah, dalam urutannya, sebentar. Oke, coba kita sedikit menutup penglihatan kita baik di slide yang sebelah kanan maupun sebelah kiri, dan kita coba sedikit berimajinasi. Kalau semisal teman-teman adalah seorang penulis atau seorang peneliti yang kebetulan meneliti dengan judul yang sama tentang tajwid, tentang menggunakan metode STAD, maka dari bayangan teman-teman kira-kira apa yang akan teman-teman tulis? Apakah langsung hasil yang didapat adalah mereka semuanya mampu berkat metode STAD mereka mampu menguasai tajwid dengan mudah? Apakah seperti itu? Tentu tidak kan? Tentu yang namanya sifat karya ilmiah adalah penyajian informasi itu disampaikan secara sistematis dan struktur. Ya. Maka yang pertama kali disajikan adalah hasil tesnya dulu. Bagaimana sih gambaran hasil tes pra-nya itu? Tes yang untuk mengukur kemampuan sebelum dikasih STAD, kemampuan awal tajwid mereka yang katanya bermasalah itu dulu yang ditampilkan. Setelah itu ditampilkan, nah ini dia kaidahnya, ketika teman-teman menuliskan tabel, maka setelah tabel itu diikuti dengan kata-kata. Maksudnya kata-kata di sini apa? Kata-kata di sini ini fungsinya untuk menjawab ya ataupun menjabarkan maksud dari tabel di atas. Oke. Semuanya mungkin sedikit paham ya sampai di sini ya. Kita ganti coba warnanya, pakai warna hijau aja. Oke. Nah, berdasarkan tabel 3 terlihat kolom kedua dan ketiga adalah nilai pretest proses yang telah dilakukan peneliti terhadap Microsoft. Nah, tabelnya dulu baru teman-teman menjelaskan di bawahnya apa sih maksud tabel di atas, karena pembaca tidak langsung mengerti dengan sajian tabel teman-teman. Teman-teman menyajikan dalam bentuk angka, kita tidak tahu ya kan, maksudnya dari angka-angka tersebut apa. Nah, baru kemudian semisal didapat nih, ternyata berdasarkan tabel di atas ditemukan bahwa kemampuan mereka itu variatif. Yang tinggi segini, yang sedang segini. Nah, seperti itu. Kemudian juga nanti balik lagi ke tabel selanjutnya, bagaimana hasil post test. Di situ juga setelah hasil post test dalam angka dikemukakan, bawahnya yang bagian ini. Nah, yang bagian ini juga ditulis apa, menjabarkan atau menjelaskan maksud dari tabel yang di atas, seperti itu. Jadi gampang aja ya, tabel menjelaskan, tabel lagi menjelaskan. Nah, sebenarnya apa sih inti dari hasil penelitian ini? Apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan? Oke. Hasil penelitian. Sebenarnya hasil penelitian itu disampaikan karena ingin menjawab rumusan masalah yang pernah disampaikan di pendahuluan. Ingat ya teman-teman, alasan kuat teman-teman mengangkat topik ini karena dalam topik ini ada sebuah masalah yang harus dipecahkan, dan masalah itu akan terpecahkan dengan metode yang sesuai, dengan teori yang sesuai pula, dan dengan hasil penyajian data ataupun penyajian temuan yang sesuai juga. Maka barulah masalah tersebut terpecahkan, dan itulah adalah maksudnya. Nah, coba kita lihat
Bagian sini. Oke. Nah, hasil penelitian berisikan hasil temuan yang didapat melalui metode penelitian, yang kemudian hasil tersebut dijabarkan untuk menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti ataupun rumusan masalah yang menjadi alasan kuat peneliti memulai penelitiannya. Seperti itu ya. Nah, barulah rumusan tadi Bapak bilang, barulah rumusan masalahnya itu setelah sajian data dan analisisnya tadi berupa angka-angka, kemudian angka dijabarkan, kemudian sudah bisa menjawab, oh ternyata setelah dikomparasi, setelah dibandingkan hasil pretest dan post-test. Nah, terdapat keselarasan sehingga nanti akan akan ditemukan suatu kesimpulan kalau STAD yang sebelumnya peneliti itu bertanya ini efektif apa enggak, maka jawabannya bisa dilihat di sajian data dan analisisnya, iya apa tidak, seperti itu kan. Nah, dan kemudian juga, nah ini yang paling penting di bagian sini saya tunjukkan. Setelah rumusan masalah terpecahkan, tidak hanya sampai di sini. Teman-teman harus membahas kaitannya dengan dua hal. Satu, teori yang sudah teman-teman tulis di pendahuluan ataupun di kajian pustaka. Kemudian semisal ada kejanggalan ataupun keunikan dari hasil interpretasi data teman-teman, ini juga harus dikemukakan. Ada yang bertanya, Pak, masalah udah terpecahkan, ngapa harus kita bahas? Ya kan? Nah, fungsinya ngebahas di sini adalah biar jawaban teman-teman ataupun temuan teman-teman itu sesuai dengan teori yang ada. Maka secara nggak langsung temuan teman-teman ini dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena sesuai dengan teori yang sudah teman-teman tulis sebelumnya. Semisal, masih ingat kan di teori tentang menggunakan metode STAD, ada di situ teori mengatakan STAD itu mampu meningkatkan minat belajar siswa. Seperti itu kan? Nah, ketika ada teori semacam itu, maka ketika dikaitkan dengan hasil temuan kita yang sama-sama bilang, oh penggunaan STAD efektif bro, lancar, maknyus, tajwid mereka naik, ternyata sesuai sama teori yang dikemukakan oleh Burhan contohnya, yang bilang kalau semisal STAD itu dapat meningkatkan minat ini segala macam, dan dapat membantu siswa dalam mengatasi kelemahan belajar mereka, sesuai. Nah, ketika sesuai inilah ini menjadi suatu dukungan yang solid, suatu dukungan jadi kalau bilang temuan kalian itu malah lebih kuat karena didukung dengan teori-teori ataupun temuan-temuan sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian Pak, maksudnya yang kedua apa tuh? Keunikan sama kejanggalan dari hasil data kita. Nah, kadang ingat, yang kita teliti adalah manusia, ya. Yang kita teliti adalah fenomena, yang mana isi dari fenomena tersebut itu tidak semuanya sesuai dengan persepsi kita, dan itu pasti ada keunikan, pasti ada kejanggalan. Ya walaupun tidak sesering kali muncul dalam dalam temuan. Kadang kalau misalnya ada keunikan, maka itu harus kita bahas. Contohnya, anak-anak berdasarkan hasil pretest misal ya, hasil pretest yang diberikan
itu didapat sekian, ada satu anak yang dia tidak ada peningkatan sama sekali, walaupun nanti walaupun sudah dikasih dengan treatment STAD dan sudah dipost tes segala macam, maka si anak ini juga nggak ada perubahan sama sekali. Atau ada beberapa anak yang membuat nilai secara keseluruhan tidak semisal kalau tidak valid ataupun tidak reliable semacam itu. Nah, dan di bawahnya jangan lupa tabel diberi nomor dan posisinya di tengah. Begitu pula dengan gambar, posisi tabel di tengah-tengah atau diakhiri dengan adjustasi kalimat. Ini yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi kalau semisal di bagian ini kan yang sebelah kiri teman-teman itu adalah tabel yang disajikan dalam bentuk format dua layout ya. Dua layout maksudnya di sini dibagi dua, ada yang sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi biasanya teman-teman kan menulisnya dalam satu versi yang dari atas ke bawah gitu ya. Itu ya sebenarnya nggak masalah gitu. Mau yang dibagi dua ataupun dibagi satu juga it's okay gitu, nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah ketika teman-teman menempatkan tabel seperti ini, itu tidak tahu kaidahnya gimana. Maka tadi yang sudah dijelaskan, kalau ada tabel itu posisinya di tengah ya, bukan di kanankan semua dan bukan di kirikan semua, jadi harus di tengah-tengah. Dan kemudian kalau bisa lebih dari satu baris dituliskan dalam spasi tunggal dengan ukuran font 12. Jadi spasinya tunggal dengan ukuran font 12, tidak usah dilebih-lebihkan fontnya sampai 100, tidak usah alay seperti itu. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi hasil penelitian itu cara nulisnya gampang. Datanya dulu disajikan, habis itu kata-kata kita tentang datanya itu kayak gimana setelahnya. Jadi data, kata, pembahasan untuk data-data yang di atas, sudah selesai. Dan perhatian, jangan sampai teman-teman langsung menulis kesimpulan di situ, karena bukan tempatnya. Tempatnya nanti ada lagi di bagian saran dan kesimpulan. Langsung masuk saja di bagian saran dan kesimpulan. Kita menghemat waktu dan juga menghemat video ya, teman-teman. Nah, kita zoom. Kesimpulan dan saran. Apa sih yang dibahas dalam kesimpulan dan saran? Gampang sekali. Kesimpulan itu tidak harus kalian menyimpulkan, bukan ini kesimpulan bukan meringkas dari pendahuluan sampai hasil penelitian ya. Tidak seperti itu, tapi kesimpulan di sini teman-teman cukup menyimpulkan apa sih yang teman-teman dapat dari hasil penelitian, apa sih hasil hasil teman-teman itu kemudian diparagrafkan dalam dibahasakan dalam satu paragraf. Cukup itu saja. Makanya Bapak tulis di sini kesimpulan dan saran yang harus teman-teman tulis adalah pertama, generalisasi hasil penelitian. Generalisasi ini maksudnya adalah mengambil satu kesimpulan umum tentang hasil temuan teman-teman. Contoh, didapat bahwa penggunaan STAD itu dapat meningkatkan kemampuan membaca Quran atau meningkatkan kemampuan tajwid anak-anak berdasarkan perolehan data analisis seperti ini. Nah, gitu. Kemudian setelah itu teman-teman jangan lupa juga tulisan teman-teman, bukan walaupun sudah susah payah ini segala macam, tulisan teman-teman juga pasti mengandung kekurangan. Walaupun teman-teman berpikir ini sudah dibuat susah payah, tapi tetap biasanya di situ ada kekurangan yang seharusnya bisa ditutupi untuk penelitian sebelumnya. Maka bisa ditulis di situ.
disarankan gitu kan, masukan untuk penelitian selanjutnya agar semisal satu, agar hanya memilih satu sekolah yang bermasalah saja. Contoh, bagian kedua, apalagi masukan untuk penelitian sebelumnya, instrumennya atau tesnya harus dibuat lebih variatif lagi. Yang ketiga, apa? Peneliti harus mempunyai jadwal, harus melakukan treatment lebih panjang lagi agar hasil daripada penggunaan STAD tersebut itu bisa terlihat, semisal seperti itu. Dan kemudian rekomendasi selanjutnya apa? Nah, rekomendasi di sini maksudnya adalah di wilayah mana teman-teman akan mengembangkan penelitian teman-teman untuk penelitian selanjutnya. Contoh, disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan metode STAD untuk meningkatkan hafalan juz amma semisal, wilayahnya lain ya, dan itu adalah hasil rekomendasi kalian, atau dialihkan ke pelajaran apa seperti itu, atau dialihkan menurut tingkat jenjang pendidikan. Lebih baik ini STAD karena cocoknya untuk anak kecil dan segala macam, coba itu diaplikasikan ke orang dewasa, kira-kira ada temuan yang menarik apa enggak, seperti itu. Oke ya. Nah, itulah untuk materi kita kali ini tentang tentang penulisan hasil penelitian sekaligus kesimpulan dan sarannya. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah ataupun langsung ditanyakan lewat WA ataupun lewat nanti perkuliahan juga nggak apa-apa. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.